Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Tentunya pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah bagian kedua, yaitu untuk jawaban singkat dan uraian. Dan untuk pembahasan soal yang pilihan ganda, adik-adik bisa melihat pada video sebelumnya. Oleh karena itu, semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang nomor 21. Anak itu memiliki sikap tangan panjang sehingga dijauhi teman-temannya. Arti dari sikap tangan panjang adalah, ya anak-anak semuanya di sini sikap tangan panjang. Arti dari sikap tangan panjang itu adalah anak-anak yaitu suka mencuri anak-anak ya. Jadi kita tulis untuk soal nomor 21, arti dari sikap tangan panjang itu adalah suka mencuri anak-anak semuanya. Selanjutnya soal nomor 22 anak-anak semuanya, ketakutan yang berlebihan terhadap guntur dan kilat disebut, ya kalau ada istilah anak-anak ya, ketakutan yang berlebihan terhadap guntur atau kilat yang menyambar itu namanya adalah astrafobia anak-anak ya. Perlu kalian ingat bahwa ketakutan yang berlebihan terhadap guntur atau kilat itu dinamakan dengan astrafobia. Kemudian soal nomor 23 anak-anak semuanya, kalimat yang tidak membutuhkan objek ya. Kalimat yang tidak membutuhkan objek itu disebut dengan kalimat intransitif anak ya. Intransitif. Contohnya misalkan Budi menangis ya, tidak butuh seperti Budi membaca buku, butuh objek buku. Tapi kalau Budi menangis, lah menangisnya itu tidak butuh objek, dan ini merupakan kalimat intransitif. Selanjutnya anak semuanya soal nomor 24. Ya, Lani menangis. Lah, kalimat tersebut merupakan kalimat ya, karena anak-anak semuanya di sini sudah saya sampaikan bahwa Lani menangis ini tidak membutuhkan objek, sehingga ini disebut dengan kalimat intransitif. Nah, ini anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 25 anak-anak semuanya, Budi bermain layang-layang di taman. Yang termasuk predikat dalam kalimat tersebut adalah, ya Budi ini anak-anak semuanya, Budi ini subjek, bermain predikat, layang-layang ini objek, di taman itu adalah kata keterangan tempat. Jadi predikatnya adalah bermain anak-anak semuanya. Ya. Jadi kita tulis di sini jawabannya untuk soal nomor 25, objeknya adalah predikatnya adalah bermain. Selanjutnya soal nomor 26 anak-anak semuanya, peringatan awas ketika lampu lalu lintas berwarna merah, kita seharusnya ya seperti kita ketahui kalau ada lampu merah kita harus berhenti. Namun jika warna hijau kita lanjut berjalan, jika warna kuning itu hati-hati, berarti kita pelan-pelan. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 27. Ya, langkah awal dalam melakukan wawancara ya anak-anak ya. Langkah awal dalam melakukan wawancara itu kita harus membuat janji dulu. Bertemu dengan narasumber anak ya. Berjanji bertemu dengan narasumber anak-anak ya. Itu sehingga narasumber tahu kalau kita wawancarai,
Kemudian hal apa yang akan kita wawancarai juga perlu diketahui oleh narasumber juga. Dan kapan kita akan melakukan wawancara juga perlu diketahui oleh narasumber. Selanjutnya, soal nomor 28. Informasi yang dicatat dalam wawancara yaitu, ya anak-anak semuanya, informasi yang dicatat pada wawancara itu yang pertama ya jawaban dari pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu anak-anak ya. Kemudian identitas narasumber juga perlu kita catat. Selanjutnya adalah tanggal wawancara dilaksanakan anak-anak ya. Tanggal wawancara dilaksanakan atau diadakan, seperti itu anak-anak. Jadi ini anak-anak semuanya hal-hal yang perlu kita catat saat kita melakukan wawancara. Selanjutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 29. Majas personifikasi ya anak-anak semuanya ya. Majas personifikasi itu adalah anak ya kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Lah itu adalah majas personifikasi anak-anak ya. Saya ketik di sini kiasan yang mengumpamakan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia anak-anak ya. Itu adalah majas personifikasi. Kemudian anak-anak semuanya kita ke soal nomor 30 ya. Karena angin berhembus, daun pohon itu melambai-lambai ke kanan dan ke kiri. Kalimat di atas termasuk ke dalam majas ya. Ini anak-anak semuanya barusan kita bahas bahwa di sini jika ada kiasan yang mengumpamakan benda mati itu bertingkah laku seperti manusia, lah ini disebut majas personifikasi. Lah ini pohon kan merupakan benda hidup memang, cuman seakan-akan bisa bertingkah laku seperti manusia. Lah ini melambai-lambai lah seakan seperti manusia. Lah ini juga disebut dengan majas personifikasi anak-anak semuanya. Bisa disebut dengan majas personifikasi ya. Kemudian anak semuanya kita ke soal nomor 31 ya. Soal nomor 31 kita enter soal nomor 31, berarti ini soal uraian anak ya. Tuliskan 3 contoh fobia yang kamu ketahui ya anak-anak semuanya. Fobia itu ketakutan yang berlebihan ya. Yang pertama ada namanya koulrofobia nah ya. Koulrofobia ini merupakan ketakutan terhadap badut ya. Fobia terhadap badut. Jadi ketika melihat badut ini sangat takut sekali. Kemudian anak-anak semuanya selanjutnya ada namanya ovidiofobia. Ovidiofobia anak-anak ya. Itu adalah ketakutan yang berlebihan terhadap ular ya. Fobia terhadap ular. Selanjutnya yang ketiga anak-anak semuanya ada namanya arachnofobia. Arachnofobia itu adalah anak-anak semuanya fobia terhadap laba-laba. Jadi ketakutan berlebihan terhadap laba-laba anak-anak semuanya. Selanjutnya anak-anak semuanya yang keempat ada namanya astrafobia tadi.
yang kita bahas di soal sebelumnya, astrafobia, yaitu ketakutan terhadap kilat dan guntur atau kilat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 32. Ya, tuliskan 3 contoh kalimat transitif. Ya, kalimat transitif itu adalah kalimat yang membutuhkan objek anak-anak ya. Kalimat yang membutuhkan objek. Contoh, Budi bermain layang-layang. Lah, seperti itu anak-anak. Kemudian contoh lagi, Tony membaca buku. Contoh lagi misalkan Zahra memetik bunga. Lah, seperti itu anak-anak ya, kalimat yang membutuhkan objek. Kemudian soal nomor 33 anak-anak semuanya, buatlah 3 contoh kalimat intransitif. Kalimat intransitif yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek anak-anak ya. Kalimat yang tidak membutuhkan objek itu contohnya misalkan Doni menangis. Lah, ini menangis siapa, nggak perlu kan, ini tidak membutuhkan objek. Jadi yang kedua contohnya adalah Tony yang tidak membutuhkan objek, Tony bernyanyi. Lah, ini tidak membutuhkan objek. Ini saya anak ya, ini saya rubah ini ya, Budi memukul pintu. Nah, kalau tadi bermain itu tidak dikasih objek juga tidak apa-apa, jadi saya ralat anak ya. Berarti di sini kita bermain. Lah, bermain tidak dibutuhkan objek juga ini. Nah, oleh karena itu kita bermain ini juga disebut dengan kalimat intransitif, kalimat yang tidak membutuhkan objek. Soal nomor 34 anak-anak semuanya, tuliskan 1 kalimat menggunakan majas personifikasi. Ya, majas personifikasi tadi yaitu kiasan yang menunjukkan benda mati itu seolah-olah hidup seperti manusia, seolah-olah bergerak seperti manusia. Contohnya seperti di sini adalah anak matahari tersenyum hangat di pagi hari. Ya, ini matahari kan benda mati, tapi di sini kalimatnya dikasih kalimat tersenyum seperti manusia, seperti itu ya. Ini merupakan contoh dari majas personifikasi anak-anak ya. Selanjutnya soal nomor 35. Di sini soal nomor 35 anak-anak semuanya, tuliskan kata yang menggunakan awalan me. Ya, awalan me kita lihat anak-anak semuanya. Andi terdiam, apa ya hobinya? Hampir saja Ardi mengira. Lah, ini awalan me. Dia tidak punya hobi. Ketika Derry menceritakan, ini bukan awalan me ya, tapi awalan me dan akhiran kan. Kemudian pengalaman pertama yang membuatnya. Lah, ini awalan me. Nya ini adalah kalimat singkat yang menggunakan kata ganti. Jadi ini bukan imbuhan. Membuatnya suka berenang, Ardi segera ingat, aku suka memelihara. Lah, ini me. Jadi ini anak-anak ya. Memelihara, membuatnya, kemudian mengira, suka berenang ya, ini membuatnya suka berenang tadi sampai di sini ya. Serunya di halaman samping ada 2, segera saja sepupunya ribut ingin melihat. Lah, ini awalan me juga. Kura-kura Ardi,
kecuali Bobby. Bobby takut dengan kura-kura, Tara tidak suka kura-kura, tapi dia tetap ikut berjalan ke halaman. Tahu-tahu Rio menjerit. Lah ini awalan Me juga, menjerit ketakutan. Itu teriaknya menunjuk. Lah ini awalan Me. Ke arah tanaman, bahunya berguncang, dia mulai menangis. Lah ini awalan Me. Setelah dilihat ternyata yang ditunjuk Rio adalah laba-laba besar yang bersarang di antara pohon mangga dan tanaman ya. Di sini tadi kita disuruh menuliskan kata-kata yang menggunakan awalan Me dalam cerita di atas. Ya. Jadi sudah kita kasih tanda. Jadi jawabannya mengira, membuatnya, memelihara, melihat, menjerit, menangis, dan menunjuk. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan singkat untuk soal asesmen akhir sumatif akhir semester 1 pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah bagian kedua, karena bagian pertama sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bahasan-bahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.